Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan berkaitan dengan bank sampah dan ekonomi sirkular. Dan pemirsa, salah satu yang menyambut program ekonomi sirkular itu adalah Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Persatuan Umat Islam atau PUI ya Kota Cirebon yang menyambut tentang ekonomi sirkular dari bank sampah tersebut ya. Kenapa apa yang menjadi latar belakang dari DPD PUI Kota Cirebon menyambut baik adanya bank sampah dan ekonomi sirkular? Karena kita tahu bahwa persoalan sampah ini pemirsa, kita tahu bahwa di mana-mana menjadi sebuah kendala ya untuk penyelesaian persoalan sampah tersebut. Nah, apa sih ide-ide dari ekonomi sirkular kalau kita kaitkan dengan bank sampah? Nanti kita akan obrolkan pemirsa. Kemudian sebelum saya kenalkan narasumber di pagi hari ini, saya baca dulu ini berita dari koran Radar Cirebon, koran Juara, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Dan dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Nah, ini pemirsa, dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini ada catatan dari CEO Radar Cirebon Group ya, Pak Hajianto S. Utomo. Festival Ide itu pemirsa. Ya, kemudian tak henti berkarya dan menginspirasi. Ini berkaitan dengan penghargaan Person of the Years di tahun 2022 oleh Radar Cirebon untuk 39 orang ya, baik dari praktisi, kemudian juga tokoh muda, kepala daerah, ya pokoknya tokoh-tokoh yang dinilai berkarya dan juga menginspirasi. Itu pemirsa. Siapa dia? Nah, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini ya. Ada penghargaan ya, dan tadi malam Anda juga yang mungkin menyaksikan siaran langsung dari Radar Cirebon TV ya. Ini pemirsa siaran langsungnya. Kemudian ada penghargaan untuk Pak Nasruddin Aziz atau Wali Kota Cirebon sebagai ciptakan sebagai sosok atau figur kepala daerah yang menciptakan layanan terbaik se-ASEAN ya, inovasi layanan call center 112 Kota Cirebon bantu masyarakat. Kemudian ini ada juga dari Sekda Kabupaten Cirebon, yaitu dinilai sebagai berhasil membuat kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Kemudian ada Pak Hilmi Rifai ya, Sekda Kabupaten Cirebon. Kemudian juga untuk Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled ya, dinilai mempermudah dan tingkatkan pelayanan kesehatan. Kemudian ada Ibu Eni Suhaini berhasil membawa DPP KB P3A berprestasi di tingkat nasional. Itu pemirsa, atas dasar hal-hal yang tadi saya sebutkan ya, Radar Cirebon Group memberikan penghargaan sebagai Person of the Years. Kemudian juga ada HM Ujang Bustomi dinilai sebagai seorang sosok yang muda, kreatif di saat sulit. Kemudian juga ada Ricky Ferdinansyah, pemersatu dan pemberdayaan kalangan milenial. Itu pemirsa. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya berita-berita yang tadi saya sampaikan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Dan berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. KPU mulai rekrut PPS, butuh 66 personil,
2 hari pertama masuk 95 pendaftar. Ya, penyaluran bantuan tunggu hasil asesmen. Kemudian prajurit TNI peringati Hari Infanteri di Monumen Perjuangan. Ya, kemudian DPR kawal proses hukum kasus sunat bansos. Harapan Disdikbud Kabupaten Kuningan jelang libur Natal dan Tahun Baru. Jangan huru-hara, isi aktivitas dengan kegiatan positif. Itu dari halaman utama koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di sebelah saya kenalkan dulu ada penyelenggara Bank Sampah dan juga sebagai Ketua DPD PUI Kota Cirebon dan juga sebagai Kepala Sekolah SMK PUI Kota Cirebon ada Pak Halim Falatehan. Selamat pagi Pak Halim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Halim? Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih ya. Pak Halim sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya langsung ke Pak Halim nih. Pak Halim, ini berkaitan dengan bank sampah dan ekonomi sirkular. Mungkin pemirsa di rumah juga kalau tentang bank sampah. Ini sebuah nomenklatur yang sudah tidak asing lagi nih, Pak Halim ya. Kemudian kenapa PUI menyambut adanya gagasan atau program bank sampah dan ekonomi sirkular ini? Silakan Pak Halim. Ya, terima kasih. Dan yang pertama tentu saja apresiasi kepada Radar TV ini yang selalu memunculkan usaha-usaha untuk pemecahan masalah yang kita hadapi bersama. Yang dihadapi oleh pemerintah sampai sekarang ini salah satunya adalah sampah. Sampah, betul. Ini memang termasuk di Kota Cirebon yang daerahnya sempit, kemudian hanya 5 kecamatan, tempat sampahnya juga sempit, maka bertambahan penduduk yang terus-menerus, ini sebenarnya dikhawatirkan pada suatu saat tempat pembuangan sampah akhir itu tidak akan mencukupi lagi. Kemana itu? Nah, ini yang menjadi pemikiran kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Kami, PUI ini sebagai komunitas pendidikan, kami melihat ada satu titik yang mungkin belum tergarap serius, yaitu pemahaman masyarakat terhadap sampah. Sampah ini harus difahami oleh masyarakat sehingga bagaimana mengatasi sampah bisa dilaksanakannya. Tapi selama mereka itu tidak paham mengenai sampah, ya acuh saja atau abai saja. Oleh karenanya kami memunculkan satu ide, pendidikan harus masuk kepada masyarakat dalam mekanisme penggarapan sampah atau penanganan sampah. Pendidikan inilah yang kami masukkan, yang selama ini di dalam penanganan sampah ini tidak menekankan pendidikannya, tidak menekankan pemahamannya. Kami PUI mempunyai satu rencana bank sampah ini dimulai dengan pendidikan dulu. Pendidikan itu berarti memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sampah. Apa itu sampah? Bahayanya, bagaimana mengatasinya, manfaatnya juga. Itu yang kami munculkan. Dan ini sepertinya ya agak baru begitu. Agak baru karena selama ini pemerintah menginstruksikan, tetapi sudah sekian tahun ternyata masih masalah terus. Jadi ada sesuatu di situ yang harus kita pecahkan. Ini benang kusutnya harus diurai, Pak Halim ya. Nah, penguraian itu kami coba memasukkan pendidikan persampahan. Oh, pendidikan persampahan. Iya, nah ini pendidikan persampahan dalam hal ini ada yang satu praktisnya di bank sampah, yang satu lagi kepada dinas pendidikan, dinas pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak sekolah. Nah, jadi di sana diajari di sekolahnya, kemudian di bawah masyarakatnya, ibu-ibunya, RT, RW-nya diberikan pemahaman mengenai sampah. Ketemu di rumah, insya Allah akan bisa terkendali lah sampah di rumah tangga. Itu latar belakangnya. Kami sebagai orang-orang pendidikan ya mesti membantu kesulitan pemerintah yang sekarang dihadapi. Itu salah satu latar belakangnya. Kemudian mengapa
yang dimunculkan bank sampah. Karena begini, kalau sekarang ini untuk mengangkut sampah dari rumah ke tempat pembuangan sampah sementara, penduduk kan atau keluarga-keluarga itu diminta iurannya, upah untuk pengangkut. Kalau bank sampah ini berjalan secara baik, maka tidak akan bisa tidak dipungut, malah akan dapat lebihan, akan dapat upah dari itu. Ini yang memungkinkan kami dengan bank sampah ini bisa mengendalikan sampah di Kota Cirebon. Tahan dulu ya, Pak Halim dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ini Pak Bayu. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, dan di segmen ini saya hadirkan ada seksi pengurangan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, ada Mas Wahyu Cahyadi. Selamat pagi, Mas Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Mas Wahyu? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih ini sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya langsung ke Mas Wahyu nih. Mas Wahyu, kenapa Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon ini menggulirkan ide atau program bank sampah dan juga ekonomi sirkular gitu ya? Kenapa gitu, Mas Wahyu? Silakan. Kalau berbicara tentang bank sampah dan ekonomi sirkuler itu sebenarnya kita sudah ada sejak tahun 2017. 2017. Bank sampah itu sudah ada sejak tahun 2017 dan kita sampai saat ini kita sudah ada bank sampah sekitar 26 bank sampah di Kota Cirebon, Mas. Tapi kenapa yang berbeda dari yang bank sampah PUI? Karena bank sampah PUI ini akan mengambil rencananya itu di 3 RW ya, Pak ya. Di 3 RW, dan itu kami rencanakan sebagai bank sampah induk. Jadi bank sampah itu ada tingkatannya, Mas. Ada bank sampah unit, itu tingkat RW. Ada bank sampah induk, yaitu yang tingkatannya jauh lebih besar dari tingkat RW. Di mana di sana, di bank sampah induk ini diharapkan ada sirkular ekonominya lebih daripada di tingkat unit. Misalnya apa itu sirkular ekonominya itu? Seperti misalnya kalau di bank sampah biasa, di bank sampah unit, kita hanya mengambil sampah-sampah yang berekonomis. Seperti plastik, kardus, botol-botol bekas. Botol mineral. Betul, botol bekas. Lalu kami press, lalu kami jual ke pengepul. Jadi hanya sebatas itu. Tetapi kalau bank sampah induk itu ada pengolahan lebih lanjut. Di mana sampah plastik bisa dicacah menjadi biji plastik, ya ekonominya bisa lebih mahal. Harga jualnya juga lebih tinggi. Gitu. Dan ini belum belum ada action di Kota Cirebon? Belum ada untuk yang skalanya bank sampah induk, gitu. Yang secara skalanya besar. Gitu. Belum ada ya? Belum ada. Kami baru ada yang diurus oleh pemerintah itu sendiri, yaitu pusat daur ulang, bukan bank sampah. Di dalam pusat daur ulang pun kami hanya mengepres dan pembuatan kompos. Gitu. Hanya itu ya. Dan program ini apakah juga nanti akan diteruskan untuk RW-RW yang lain di Kota Cirebon, Mas Wahyu? Diharapkan harus, Mas, harus bisa. Karena bank sampah unit ini juga ketika ini sudah pilot projectnya sudah berjalan dengan baik, maka bank sampah unit ini kita akan upgrading, Mas, menjadi bank sampah induk juga ketika proyek ini sudah berjalan dengan baik. Gitu. Itu ya. Dan saya ke Pak Halim lagi nih, Pak Halim. Yang tadi disampaikan dari seksi pengurangan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon ya. Iya. Nah, ini kenapa PUI dalam hal ini mengambil gitu ya program ini gitu, padahal kita tahu bahwa ini bukan lagi barang yang bank sampah ini kan bukan hal yang biasa gitu, Pak Halim. Kemudian apa sih yang menjadi pembeda gitu, Pak Halim, dengan ekonomi sirkularnya itu? Iya. Silakan, Pak Halim. PUI itu lembaga pendidikan ya, dan sosial. Ya. Hingga di sini ada satu niat dari Ormas PUI ini untuk membantu pemerintah. Tadi sudah dikatakan program sampah itu sudah lama sebenarnya. Tahun 2008 kalau tidak salah, tahun berapa itu sudah ada undang-undangnya. Ada regulasinya, Pak Halim ya? Sudah adanya kecelakaan di Cimahi, Bandung ya? Iya. Tetapi kan sampai sekarang masalah terus. Iya, masalah terus. Ya. Masalah terus. Kenapa? Padahal pemerintah juga berupaya terus ya, menyelesaikan persoalan ini ya, tapi ada persoalan masalah sampah ini. terus. Karena kami dunia pendidikan, komunitas pendidikan, kami ingin memasukkan satu poin. Mungkin masyarakat ini kurang paham tentang sampah. Tentang sampah. Nah,
dengan adanya ekonomi sirkular yang sekarang akan kita populerkan, mungkin akan lebih paham lagi bahwa botol satu produk air mineral itu tidak langsung mengotori jalan atau terserak di mana-mana, tapi bisa dikembalikan ke pabriknya sebenarnya. Botol mineral ini ya. Di pabriknya kemudian diolah kembali jadi bahan baku. Ini yang seperti ini sirkular, jadi berputar terus begitu. Salah satunya itu salah satu contoh. Yang lain-lainnya banyak lagi tentu saja, dan inilah yang kami inginkan. Jadi ada di kami itu karena pendidikannya ingin mendidik masyarakat, memahamkan kepada masyarakat agar ini ada manfaatnya, bisa menyelesaikan masalah kalau dilaksanakan secara baik oleh masyarakat dan dilaksanakan serius gitu. Iya, pemerintah menginstruksikan, kemudian kami ormas membantu dan masyarakat melaksanakan. Ini mudah-mudahan akan lancar ini kalau demikian. Memang kami tadi dikatakan ingin baru 3 RW, ya. Baru RW di Harjamukti dengan di Kecapi, ya. 3 RW itu yang kami uji coba untuk sekarang ini, dan akan kami mulai start penuh pada Januari Februari yang akan datang ini. Kami akan betul-betul itu nanti startnya di situ ya. Iya. Sekarang ini persiapan dalam tryout. Respon masyarakat di situ bagaimana gitu Pak Halim? Yang tadi disampaikan oleh Pak Halim itu ada 3 RW itu? Mulai dari camatnya, kemudian lurahnya, kemudian RW-nya, dan RT-nya, serta ibu-ibu, ya, ibu-ibunya juga merasa ada keuntungan dengan program ini. Karena kalau saya katakan tadi, kalau normal saja, biasa-biasa saja, untuk membuang sampah mengeluarkan uang. Tapi kalau bank sampah berjalan, mungkin RW itu nanti punya kas itu, kas untuk kesejahteraan di RW. Bisa bernilai ekonomi ya. Karena nanti jadi bahan untuk di perusahaan besar untuk sudah diolah. Jadi ini akan menguntungkan mereka. Selama menguntungkan, mereka akan mendukung. Itu biasanya begitu. Dan alhamdulillah memang begitu. Kami di 3 RW ini, alhamdulillah sudah pimpinannya maupun ibu-ibunya sudah mudah mengharapkan ini segera berjalan. Tahan dulu ya Pak Halim, saya kembali ke Mas Wahyu nih dari Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. Mas Wahyu, dengan adanya bank sampah dan ekonomi sirkular yang nanti akan dilakukan di beberapa RW tadi ya yang disampaikan Pak Halim, ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, bagaimana ini sangat membantu atau bagaimana? Tentunya sangat membantu ya Mas ya. Karena kami punya targetan di dalam Jaksrada kami itu harus ada pengurangan sampah 30% Mas. Dari total timbulan sampah Kota Cirebon. Jadi timbulan sampah Kota Cirebon saat ini itu sekitar 210 ton per hari Mas. 210 ton? 210 ton per hari. Ya? Per hari. Jadi kami bagaimana upaya kami banyak yang telah dilakukan bagaimana untuk pengurangan sampah ini. Dan kami harus ada target di mana 2025 itu ada pengurangan sampah sekitar 30%. Jadi dengan adanya PUI, dengan Bank Sampah PUI ini sangat membantu kami, Pak. Dan tentunya diharapkan organisasi-organisasi yang lain juga bisa seperti yang dilakukan oleh Pak Halim, oleh PUI ya. Betul. Ini upaya membantu pemerintah kota ya. Betul. Untuk menyelesaikan persoalan sampah, begitu ya. Betul. Karena sebagai informasi aja Mas, bahwa di kami itu kan kami punya TPA di Kota Cirebon ini, TPA Kopi Luhur. Itu emang kapasitasnya juga sudah sangat ada, sehingga emang bagaimana cara kami untuk bisa mengurangi timbulan supaya tidak masuk ke situ. Salah satunya dengan adanya bank sampah di setiap RW. Oh, itu ya. Diharapkan begitu ya Mas Wahyu ke depan itu. Dan apa yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini untuk ke program tadi itu? Untuk program bank sampah kami setiap tahunnya selalu ada pembinaan dan sosialisasi Mas ke setiap RW-RW, di mana mungkin RW-RW yang belum ada bank sampahnya, kami harapkan bisa membentuk bank sampah, struktur organisasinya, walaupun mungkin sebatas baru RT lingkupnya, RW, bahkan kami harapkan bisa lebih besar seperti mungkin bank sampah induk gitu. Kami selalu ada program-program untuk pembinaan maupun sosialisasi ke bank sampah. Mas. Itu yang dilakukan ya? Yang sudah kami lakukan. Dan saya kembali ke Pak Halim nih. Pak Halim, saat ini ya action kan nanti di kemungkinan Januari ya. Iya, betul. Nah, saat ini yang sedang dilakukan oleh PUI apa gitu Pak Halim? Berkaitan dengan bank sampah
dan sirkular ekonomi ini, Pak Halim? Sebagaimana tadi saya katakan, kelebihannya adalah melalui pendidikan. Jadi kami memberikan pemahaman dulu. Jadi ini masuk kurikulum juga, Pak Halim? Itu Di yang SMKPUI? nanti kami kerjasamakan dengan Dinas Pendidikan. Tapi itu kami terus terang aja belum melangkah konkret dengan itu. Baru keputusan dari satu lokakarya. Lokakarya yang kami laksanakan menyetujui apabila kurikulum lingkungan hidup yang ada di SD, SMP maupun SMA itu dilengkapi dengan adanya pendidikan persampahan. Iya, pendidikan persampahan. Itu yang sudah disepakati. Langkah kami yang sekarang laksanakan, kami tengah memberikan pemahaman melalui pendidikan itu kepada RT, ibu-ibu RT di sana melalui kader-kadernya. Ya. Di kader-kader di RT itu diambil untuk diberikan pemahaman. Terus untuk bisa melaksanakan apa yang dikehendaki oleh program. Itu yang kami laksanakan. Dan semangat mereka alhamdulillah. Jadi sesudah memahami, oh iya, seperti itulah sampah dan seperti itu manfaatnya. Dan kalau tidak ditangani begitu juga bahayanya, mereka antusias untuk membantu kami atau program kami dalam bank sampah PUI. Itu ya. Kembali saya ke Mas Wahyu ini. Mas Wahyu, kan tadi ada catatan di Mas Wahyu di Dinas Lingkungan Hidup ya. Betul. Ada beberapa bank sampah tadi. Betul. Ada beberapa gitu Mas? Ada sekitar 26, Mas. 26 saat ini, ya. ya. Dan saat ini fungsi bank sampah tersebut bagaimana? 26 ini. Ada yang aktif atau memang sebetulnya kami aktif semua atau bagaimana? Dari 26 itu ada beberapa yang sudah tidak aktif lagi, Mas. Mungkin sekitar 18 sekarang yang masih aktif, yang masih bahkan masih survive ya. Masih survive ya. Dan yang lainnya mungkin ada yang sudah mulai redup karena mungkin kemarin ada 2020 karena ada corona, jadi tidak boleh berkumpul, yang akhirnya mungkin harus kita dorong kembali untuk bisa mengaktifkan lagi bank sampahnya. Oke, tahan dulu ya, Mas Wahyu dan juga Pak Halim. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan pemirsa yang ingin bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 4821 38 atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda berkaitan dengan bank sampah dan ekonomi sirkular. Ini bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Dan saya kembali ke Mas Wahyu nih. Mas Wahyu, ini tentang bank sampah ya di kota Cirebon nih. Yang saat ini terutama yang masih eksis nih ya. Yang masih eksis. Kemudian data-data yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota ya berkaitan dengan upaya mereka untuk bisa bersama-sama menyelesaikan persoalan sampah ini. Dari peran dari Dinas Lingkungan Hidup ke bank sampah yang ada di Kota Cirebon seperti apa, Mas Wahyu? Mungkin dari kami ketika memang keterbatasan anggaran, kami akan melakukan CSR untuk mencari CSR untuk bantuan bagaimana mengupgrading bank sampah yang telah ada. Sejauh itu juga kami selalu akan ada pembinaan setiap tahunnya. Bagaimana keluhannya, masalahnya apa? Karena ada beberapa yang aktif itu mungkin karena kurang SDM, pergantian RW, itu menjadi permasalahan dalam bank sampah biasanya. Sehingga bank sampah itu tidak diteruskan ke RW yang selanjutnya. Sehingga kami juga perlu untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi kembali. Itu upayanya. Ya. Betul. Baik, dan Pak Halim, ini support atau dukungan dari pihak-pihak terkait nih Pak Halim terhadap bank sampah dan ekonomi sirkular yang saat ini akan dilakukan actionnya oleh PUI. Bagaimana gitu Pak Halim saat ini? Iya, terima kasih. Yang sangat terasa sebenarnya yang pertama sekali sewaktu kami munculkan ide pendidikan masuk ke dalam persampahan, pendidikan persampahan kepada mekanisme operasional sampah dari Dinas Pendidikan. Oh, dari Dinas supportnya? Support itu. Kami dibantu dengan suatu workshop. Workshop di Dinas Pendidikan Provinsi di Jalan Cipto
kemudian mengundang sekolah-sekolah, kami menyampaikan presentasi mengenai masuknya persampahan kepada kurikulum. Ini dukungan yang sangat berharga, karena disitulah ada pemahaman dari sekolah-sekolah yang diundang waktu itu dengan pengarahnya dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga dari Dinas Pendidikan, ternyata bisa memutuskan satu kesimpulan yang sangat berharga untuk sekarang dilaksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teknis dari Dinas Lingkungan Hidup itu juga mendukung yang tadi pembinaan kepada guru-guru kami. Dalam pertemuan-pertemuan memang kami diberikan arahan-arahan dan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan itu, sampai kepada teknis pelaksanaan atau teknis penanganan sampah. Itu kami diajari oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ini sudah sampai ke sana. Dan kami juga tidak tinggal diam, bahwa kami sudah punya lokasi. Kami lokasi untuk bank sampah ini di pinggir jalan besar, di Jalan Ahmad Yani. Bypass ya? Bypass ya, jadi mudah dijangkau gitu. Ya sekitar 80 meter persegi, itu ada besar banget ruangannya, kemudian ada untuk pengolahannya, itu rencana kami. Tentu saja dari bangunan yang sekarang kami siapkan dengan sedikit peralatannya juga, ke depan tadi sudah disampaikan adanya mungkin kerja CSR dan sebagainya, kami juga mengharapkan adanya dukungan lebih lanjut dari pemerintah ya. Kemudian tenaga-tenaga yang sekarang ini kami rasakan juga, tenaga-tenaga dari Dinas Lingkungan Hidup, seperti di tempat daur ulang, di sana juga bisa memberikan saran-saran kepada kami bagaimana teknisnya. Jadi ini alhamdulillah sudah banyak sekali dukungan dari pemerintah maupun masyarakat, dan RT RW juga ini sudah mendukung kami, support. Oleh karenanya sebenarnya tinggal start untuk kita mulai, mudah-mudahan 2023 ini betul-betul bisa jalan ya, untuk membantu pemerintah dalam skup yang terbatas dulu. Kami ada 3 RW dulu, tapi insya Allah ke depannya mungkin akan dicontoh oleh Mas Bayu, lainnya. Gitu. Hal-hal demikian, ini kan boleh dibilang adalah kontribusi dari komunitas pendidikan ya, Pak Halim ya, ataupun ya komunitas yang peduli ya. Hal-hal demikian, apakah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon juga akan terus mengajak kepada siapapun yang peduli ya, komunitas-komunitas apa lagi nih mungkin yang akan disasar oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, agar persoalan sampah ini bukan hanya misalnya tanggung jawab dari pemerintah saja gitu Pak Halim ya, tapi ini menandakan bahwa ada komunitas pendidikan juga ikut berkontribusi. Jadi persoalan sampah ini boleh dibilang adalah tanggung jawab kita semua gitu. Betul. Ke depan ini apa yang akan dilakukan? Maksudnya selain yang tadi itu membina bank-bank sampah, juga bagaimana agar ini bukan hanya komunitas pendidikan PUI saja ya, tapi juga dari yang lainnya. Betul. Mas Bayu, bagaimana nih ke depannya? Jadi kebetulan kami ada suatu regulasi baru, Mas, yang dimana setiap perusahaan atau industri itu harus ada namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat yang ada di sekitar industri tersebut. Jadi kami mencoba untuk menggayat perusahaan-perusahaan atau industri bersama dengan kami tentunya untuk membangun RW-RW yang ada di tempat mereka, berlokasi mereka, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Dengan membangun-bangun misalnya ketika ada banjir, kita buat biopori, ketika itu ada masalah tentang persampahan, coba kami untuk membentuk bank sampah. Itu akan selalu kami lakukan karena kebetulan ada tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Selain itu juga kami akan menggayat beberapa forum Cirebon Bersih, mungkin komunitas-komunitas sadar lingkungan yang tentunya sangat membantu kami untuk bagaimana mengkampanyekan terkait terkait persampahan ini. Karena permasalahan sampah bukan hanya tanggung jawab tadi, betul, bukan tanggung jawab kami sebagai pemerintah, tapi kita semua ada tanggung jawab terhadap persampahan ini. Itu ya. Kemudian Pak Halim, Pak Halim yang dari PUI, apakah juga hal ini akan terus Pak Halim juga mengajak komunitas yang lain
agar mereka memahami bahwa ini berbahaya sampah ini. Jadi mau tidak mau ini harus kita tangani semua karena ini adalah tanggung jawab kita bersama gitu, Pak Halim. Ya. Ke depannya Ya. dari Bank Sampah dan Ekonomi Sirkular PUI. Ya, Silakan. kami membaca sumber-sumber yang kami baca itu sebenarnya ekonomi sirkular itu sudah cukup lama ada. Gitu. Cuma dalam pelaksanaannya atau dalam konflik di lapangannya belum termasyarakat kan, belum tersosialisasikan. Dan itu kami dilihat dari sisi komunitas pendidikan ini menganggap sangat penting, sangat penting ekonomi sirkular ini dipahami. Oleh karenanya langkah-langkah yang kami akan kita tingkatkan, yang tadinya hanya sekedar ya memang pendidikan biasa saja begitu, tapi ini harus lebih diperkuat lagi, harus ditingkatkan sehingga ekonomi sirkular ini menjadi populer di masyarakat. Sekarang ini mungkin baru sebagian kecil saja, sebagian kecil saja yang memahami bahwa satu benda itu tidak hanya di bahan dipakai sudah jadi dibuang. Tidak begitu. Ini sekarang kan berlaku seperti itu. Tapi nanti bahan diambil kemudian dipakai, diproses, kemudian masih sudah tidak dipakai lagi itu akan diulangi lagi, gitu. Akan bisa diulangi lagi untuk bisa jadi bahan lagi. Ini pemahaman yang harus kami menganggap ini harus dipahami oleh masyarakat sehingga mereka melihat sampah itu bukan berpikir harus dibuang, tetapi apa? Oh ya, ini mau jadi apa ya? Nah, barangkali begitu pemikirannya. Ini yang harus ditekankan kepada masyarakat. Jangan hanya membuang, ya. Tapi sekarang pikirkan kira-kira jadi apa barang ini? Itu kira-kira ya, diapakan? Baik. Ini yang mesti kita kembangkan ke masyarakat dan tersosialisasikan secara merata. Baik. Dengan demikian, maka sampah akan dengan sendirinya akan menjadi berkurang. Tahan dulu ya Pak Halim dan juga Mas Wahyu dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa segmen terakhir. Ya, saya masih bersama penyelenggara Bank Sampah yaitu Pak Halim Falatehan dan juga dari Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon ada Mas Wahyu Cahyadi dan saya kembali ke Mas Wahyu. Ini pengembangan program ke depan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon apa nih Mas Wahyu? Silakan. Kebetulan kami sekarang sedang melakukan kerjasama Mas dengan pemerintah Jerman. Kita melakukan berkaitan dengan tentang bank sampah Mas di sana. Jadi kami ada namanya program Gerimis. Apa itu? Gerakan Cirebon Minim Sampah Mas. Oh, Gerimis. Gerimis. Kami baru launching dan kami mengambil 2 pilot project yang akan kami lakukan di RW 6 Simaja Utara dan 15 Kalijaga, Mas. Jadi program ini di mana program untuk pemilahan sampah langsung dari rumah. Karena kalau kami secara terpadu langsung dari pengepul sampah, jadi sampah-sampahnya hanya sepersekian persen yang diambil. Sedangkan ketika kami langsung door to door ke rumah, ternyata sampah yang dihasilkan lebih banyak dan sirkular ekonomi maupun penghasilan pun lebih banyak gitu, Mas. Jadi itu kami bekerja sama kebetulan dengan pemerintah Jerman juga ikut membantu dalam program ini gitu, Mas. Oh gitu ya. Itu pengembangan programnya ya. Iya Mas. Dan kami baru tahun ini mulai launching. Mulai launching. Dan sudah berjalan. Pak Halim, dalam waktu dekat nih yang terdekat yang dilakukan oleh Pak Halim sendiri ya di RW di 3 RW itu ya Pak Halim ya. Apa nih gitu Pak Halim? Actionnya nih Pak Halim. Yang kami sedang laksanakan sebenarnya sekarang ini pelatihan-pelatihan. Oh, pelatihan-pelatihan. Yang menjadi ini siapa gitu Pak Halim? Yang menjadi anggota pelatihan ini siapa? Ya, yang dilatih nih. RT RW. Ibu-ibu ya, ibu-ibu dengan RT-RT-nya itu yang kami laksanakan dan sudah disepakati bersama. Itu yang selanjutnya sudah ada kader-kader ini memahami. Nah di situ
dibuat apa namanya unit ya, unit. Jadi unit sebagai unit dari kami. Kami di sini bank sampah ini kemudian unit di tingkat RW itu. Tingkat RW itu maksudnya agar sampah-sampah yang dari rumah tangga itu tidak mungkin tidak setiap rumah tangga diambili begitu, tapi ada satu tempat di mana gitu disatukan, jadi unit di situ. Kalau itu memungkinkan ya, karena harus ada tempat begitu ya. Itu untuk unit untuk mengumpulkan dari satu RT. Di situ ada penanggung jawabnya, penanggung jawabnya juga. Penanggung jawabnya tentu kami akan bebankan, akan minta bantuannya kepada RT di situ, RT dan ibu PKK. Mereka yang bergerak itu dari sisi berapa lama itu paling pelatihannya paling? Enggak, kalau latihan tidak lama itu. Pelatihan satu itu? hari juga hanya beberapa jam saja. Gitu. Kemudian dengan adanya struktur ini, kemudian akan berfungsi mereka ini sebagai pelaksana di sana ya, sebagai pelaksana yang menghubungkan kepada kami. Nah, dalam hal ini yang sudah disepakati oleh Dinas Lingkungan Hidup, angkutannya itu akan dilaksanakan oleh lingkungan hidup. Iya. Jadi itu yang tadi saya katakan pada awalnya atau dulu harus mengeluarkan biaya untuk angkut. Sekarang ini dengan program kami mereka sudah bebas saja. Sudah asal dipilah kemudian akan diangkut. Kemudian ekonomi sirkularnya bagaimana gitu paling? Ya itulah ekonomi sirkular itu kan akan melatar belakangi melatar belakangi pemikiran mereka bahwa kegiatan ini harus ya, karena ada manfaatnya. Melihat plastik, oh iya ini bisa jadi. Melihat besi, ini melihat ini, melihat apapun juga ya, mereka botol akan mineral gitu ya. Iya, apapun yang dilihat dalam sampah itu pasti mereka berpikir tidak hanya, waduh ini diangkut kemana, bukan begitu. Tetapi mereka berpikir untuk apa nih, untuk apa. Nah ini yang melatar belakangi. Jadi ekonomi sirkular itu untuk mendorong motivasi mereka ke arah tindakan yang bermanfaat bagi mereka, bagi kita. Itu sudah strukturnya ada. Kemudian kami sendiri akan melaksanakan lagi langkah-langkah operasional yang melancarkan. Jadi komunikasi antara kami dengan dinas, dengan media massa, barangkali dari kami akan tetap akan laksanakan sehingga dukungan juga mungkin nantinya dari dinas ataupun dari lain-lainnya bisa terlaksana. Ya. Dan kami punya kelembagaan nantinya dalam keadaan yang lebih tertib. Lebih rapi untuk bisa dibantu. Kalau ya? Tidak mungkin kalau organisasinya masih amburadul kemudian dibantu, kan tidak mungkin. Jadi kami memberesi administrasinya, struktur organisasinya, programnya, pelaksanaannya, evaluasinya, dan kami laksanakan. Itu yang akan kami laksanakan. Jadi tidak hanya sekedar sudah berdiri sudah, tapi kami akan melaksanakan langkah-langkah manajemen yang mudah-mudahan bisa baik. Tahan dulu Pak Halim ya, saya kembali ke Mas Mayu nih. Mas Mayu, itu program Gerimis ya, nanti itu akan dilakukan di tahun ini atau di tahun 2023 yang akan datang? Sebetulnya kami sudah melaksanakan Mas di tahun 2022, tapi baru satu RW dulu Pak, yaitu di RW 06 Simaja Utara. Jadi programnya sudah berlangsung dari bulan Oktober dan sekarang masih terus berlanjut. Dan alhamdulillah antusias masyarakatnya juga sangat baik. Akhirnya kami secara tidak langsung itu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa memilah sampah Mas dari rumah langsung. Oke. Dan itu dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup sangat bermanfaat dan sangat bisa untuk meminimalisir
sampah yang ada di kota gitu. Betul, betul. Itu sangat membantu kami, Mas. Iya, Sehingga data pun kami jadi terbantu. Oke, kami jadi tahu misalnya timbulan sampah di daerah sini berapa, terus sampah apa aja yang bisa diolah, sampah apa aja yang bisa menjadikan kompos gitu. Oh, Jadi gitu kami ya. ada catatan tersendiri. Oke. Dan Pak Halim di RW yang nanti Pak Halim lakukan juga sama itu Pak Halim nanti. Ada by data itu juga. Iya, mekanisme kerjanya sama gitu. Jadi pemilahan di tingkat keluarga, dipilah dulu kemudian baru dikumpulkan. Baik. Dan sayang sekali nih Pak Halim, Mas Wahyu, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Pak Halim, closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Silakan Pak Halim. Ya. Singkat saja. Kepada masyarakat Kota Cirebon khususnya, kami mengharapkan agar sampah ini bisa difahami sebagai sesuatu yang bisa membahayakan, bisa juga memberikan manfaat. Dengan ekonomi sirkular tentu saja akan lebih banyak manfaat yang diperoleh. Oleh karenanya mari kita pahami memahami persampahan ini dari sisi pemahaman yang objektif ya, yang bisa bermanfaat untuk kita dan bisa mengendalikan jumlah sampah yang banyak itu. Oke, Mas Wahyu, closing statement, pesan untuk pemirsa di rumah, silakan, khususnya untuk masyarakat di Kota Cirebon. Singkat saja, Mas. Mungkin kejadian longsor TPA Leuwi Gajah itu menjadi pengingat bagi kita agar tidak terulang lagi. Dan salah satu mungkin dengan cara bijaklah dalam pengelolaan sampah. Oke. Terima kasih nih Mas Wahyu, Pak Halim sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.